Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B yang beranggotakan saya sendiri Rahmanovia Pratiwi, saya Aulianis Pranum, saya Alisani Marcella. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai fotosintesis. Adapun tujuan pembelajaran dari pembahasan kali ini yaitu mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi fotosintesis. bahan yang digunakan yaitu materi fotosintesis. Alat yang digunakan yaitu laptop dan handphone. Prosedur 1. Memahami materi mengenai fotosintesis. 2. Setelah memahami materi, carilah bagaimana tumbuhan melakukan fotosintesis. 3. Mengedit video yang didapatkan dengan sebagus mungkin. Materi singkat. Fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lainnya. Fotosintesis adalah suatu proses metabolisme pada tanaman untuk membentuk karbohidrat yang menggunakan karboksida dari udara bebas dan air dari dalam tanah dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. 4. Berlangsungnya fotosintesis. Daun adalah tempat utama berlangsungnya proses fotosintesis. Sel-sel daun kaya akan kloroplas. Kloroplas ditemukan terutama di dalam sel mesofil, yaitu jaringan yang terdapat di bagian dalam daun. Di dalam kloroplas terdapat klorofil, yakni pigmen hijau yang berperan dalam menyerap cahaya, yaitu radiasi elektromagnetik pada spektrum cahaya tampak. Energi cahaya yang diserap klorofil inilah yang menggerakkan sintesis molekul dalam kloroplas. Kloroplas terdiri dari bagian membran dalam, membran luar, stroma, grana, granum, dan tilakoid. Tilakoid adalah sistem membran dalam kloroplas, tempat terjadinya reaksi terang. Granum merupakan kumpulan dari tilakoid. Grana merupakan kumpulan dari granum, dan stroma adalah daerah cair antara tilakoid dan membran dalam tempat terjadi siklus Calvin. Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang yaitu reaksi yang memerlukan cahaya matahari, dan reaksi gelap adalah reaksi yang tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida. Secara umum, kedua tahapan reaksi gelap dan terang digambarkan sebagai berikut. Dalam reaksi terang, terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen. Sedangkan dalam reaksi gelap terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar karbon dioksida dan energi, yakni ATP dan NADPH. Reaksi terang. Reaksi terang fotosintesis berlangsung pada membran tilakoid. Reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Mekanisme reaksi terang diawali pada tahap fotosistem 2 yang menyerap cahaya matahari sehingga terjadi eksitasi atau pelepasan elektron klorofil dan menyebabkan muatan menjadi tidak stabil. Untuk menstabilkan kembali, fotosistem 2 akan mengambil elektron dari molekul H2O yang ada di sekitarnya. Dengan menggunakan elektron dari air, plastoquinon akan mengirimkan elektron dari fotosistem 2 ke sitokrom B6F kompleks. Elektron dari sitokrom B6F kompleks akan memindahkan elektron ke ferredoksin dan diterima oleh fotosistem 1. Aliran elektron dari plastoquinon sampai ferredoksin akan menyediakan energi untuk sintesis ATP. Selanjutnya, elektron dari ferredoksin pada sistem 1 akan digunakan dalam tahap akhir pengangkutan elektron untuk mereduksi NADP+ dan membentuk NADPH. Reaksi gelap, siklus Calvin. Siklus Calvin terjadi di stroma. Siklus Calvin menggunakan ATP dan NADPH untuk mengkonversi CO2 menjadi gula. Gula yang dihasilkan bukan glukosa.
melainkan senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Siklus Calvin memiliki 3 tahap, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi akseptor CO2. Tahap 1, fiksasi. 3 molekul CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa ribulosa bifosfat atau RUBP. Enzim yang mengkatalis tahap 1 ini yaitu rubisco. Rubisco merupakan protein yang banyak ditemukan pada kloroplas. Produk yang dihasilkan pada tahap 1 yaitu 6 senyawa 3-fosfogliserat. Tahap 2, reduksi. Tiap molekul 3-fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Pada fase ini dibutuhkan 6 molekul NADPH. Tahap 3, regenerasi. 5 molekul G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP. Dalam fase ini dibutuhkan 3 ATP. Jadi, untuk menghasilkan 1 molekul G3P, siklus Calvin membutuhkan 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH. G3P yang dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis meliputi 1. Intensitas cahaya, 2. Konsentrasi karbon dioksida, 3. Suhu, 4. Kadar air, 5. Kadar fotosintat atau hasil fotosintesis, dan yang keenam yakni tahap pertumbuhan. Kesimpulan 1. Reaksi fotosintesis dibagi menjadi 2, yakni reaksi terang yang memerlukan cahaya dan reaksi gelap yang tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida. 2. Reaksi terang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. 3. Reaksi gelap atau siklus Calvin menggunakan ATP dan NADPH untuk mengkonversi karbon dioksida menjadi gula yakni G3P. 4. Reaksi terang terdiri dari tahap fotosistem 2 dan fotosistem 1. 5. Reaksi gelap terdiri dari 3 tahap, yakni fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi akseptor karbon dioksida. Sekianlah video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.